Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati, adik-adik yang berada di LDK, Lembaga Dakwah Kampus, adik-adik yang berada di UKM religi di masing-masing fakultas, dan yang selalu saya rindukan, adik-adik maba tahun 2014. Pertama saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, karena sekarang masih dalam bulan Syawal. Tidak ada salahnya kita saling bermaafan. Adik-adik sekalian, jenengan berada di sini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari 5.456 ternyata kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 65 orang mahasiswa yang bisa duduk di Masjid Al-Hikmah ini. Saya tidak tahu persis yang lain duduk di mana, saya tidak tahu. Yang persis jenengan sekarang ada di sini duduk bersama dengan saya. Ini merupakan mahasiswa pilihan. Kenapa saya katakan pilihan? Karena bagaimanapun kehidupan di dunia ini harus berlandaskan Al-Quran. Kalau jenengan lihat di Al-Baqarah 185, di antaranya di situ adalah berbunyi alladzi unzila bil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu untuk semua manusia sebagai petunjuk untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jenengan ini sudah masuk ke lingkaran hambanya Allah. Ini adalah merupakan awal petunjuk dari Allah. Bukan berarti UKM yang lain itu jelek, bukan. Saya misalnya, saya itu multiguna. Saya tim pemain inti futsal UNED. Jenengan tidak akan percaya, iya kan? Coba umur saya berapa? 60. Tapi kalau jenengan ingin bertanding dengan saya, boleh. Futsal oke, semaan Al-Quran oke. Cuman bedanya kalau saya main futsal dengan teman yang lain itu berbeda, nggak sama. Coba teman-teman kalau main futsal yang ditendang apa? Bola kan? Itulah bedanya dengan saya. Kalau saya menendang bola tapi bukan bola, beda. Pakai perasaan yang tajam, tendang hati yang hitam diri kita melalui menendang bola.
Bisa nggak? Bisa, harus bisa. Itulah bedanya. Saya punya kebiasaan yang agak gila ya, agak gila. Setelah saya selesai kuliah di UI tahun 90, saya mendatangi yang namanya acara mantap. Di mana berada? Mulai dari Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Jember, Surabaya, Gresik, Tulungagung, Jombang, Jogja, saya hadir. Jadi di Jawa Timur itu punya budaya yang namanya mantap. Kalau di Jember ini Minggu Kliwon ada hataman pasti. Kalau Minggu Kliwon pasti ada hataman. Dulu saya di mana ada hataman, saya di situ ada. Di kemana-mana dengan ponakan saya. Ponakan saya pada waktu itu masih SMA. Saya ajak kemana-mana. Ke Jogja saya ajak. Alhamdulillah sekarang menjadi hafid. Kemarin saya undang ke sini, dia ngaji di sini. Dia seorang dokter hewan, tapi hafal Al-Quran. Jenengan harus mencoba. Kalau saya mungkin sudah karakternya. Kalau disuruh hafal Al-Quran sampai 30 juz, ya bukan salah orang tua saya, enggak. Karena memang dulu tidak ada yang mengarahkan. Saya ngaji yang ngaji, tapi tidak ngaji seperti teman-teman yang lain. Jenengan sangat beruntung masuk di sini mendapatkan keuntungan 2 kali. Di dunia wal akhirat sekaligus jenengan bisa tercapai. Lain kalau pemain sepak bola. Sepak bola belum tentu itu nafasnya nafas Al-Quran, belum tentu. Kadang-kadang nafasnya ya nafas gol. Walaupun dia kaya, kalau IP-nya bagus bisa mendapatkan beasiswa. Dan mulai tahun 2014 saya mencoba, sudah memilah-milah adik-adik yang sudah hafal Quran minimal 3 juz. Tadi saya pantai ke kemahasiswaan, sudah ada yang daftar, ada sekitar 4 anak yang sudah hafal minimal 3 juz. Saya berkeinginan nanti di masjid ini ada satu ruangan khusus yang ingin menghafalkan Al-Quran. Kita tempatkan di sini, mudah-mudahan. Adik-adik sekalian, karena jenengan terutama yang mahasiswa baru tahu persis masuk di perguruan tinggi, saya akan bercerita terkait dengan organisasi ekstrakurikuler. Ketika saya menjadi dekan, saya mantan dekan Fakultas Ekonomi, terakhir tahun 2012, saya didatangi orang tua dari, kalau nggak keliru, Tulungagung, kalau nggak keliru. Dia datang menghadap saya, Pak Saleh, saya punya anak, laki perempuan Pak? Perempuan, mahasiswa di sini. Gimana Pak? Anak saya itu sangat patuh pada orang tua. Sebelum berangkat ke UN itu sangat patuh kepada orang tua. Sekarang Pak Saleh tidak lagi patuh, bahkan membangkang, bahkan berani mengkafirkan orang tua. Tuh, ceritanya gimana Pak kok seperti itu?
Selidik punya selidik, ternyata dia mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan di luar kampus. Hati-hati adik-adik kalau ikut kegiatan di luar kampus. Sebaiknya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada SK rektornya. Itu jelas itu. Yang bertanggung jawab adalah PR3. Tapi kalau di luar itu, saya nggak tahu. Kan banyak ya kegiatan-kegiatan di luar kampus itu. Ya banyak lah. Tidak usah saya sebut namanya. Kalau itu ikut kegiatan di luar kampus, kita tidak bisa mendeteksi apakah kegiatan itu sesat atau tidak. Contohnya seperti mahasiswi tadi. Sebelum masuk ekonomi itu santun, sopan kepada orang tua. Ketika masuk ekonomi katanya kok seperti ini. Apa yang terjadi? Ternyata adik-adik itu kegiatan di luar itu tidak terasa bahwa itu proses pencucian otak. Pencucian itu bukan pakai sabun itu, Bu. Jadi mindsetnya adik-adik itu dirubah. Dia senang Al-Quran, itu Al-Quran. Bagus Al-Quran dituruti terus. Setelah itu, wah kita harus berjihad ini, sabilillah. Gimana? Menjadi dana. Cari dana, Kak, mulai-mulai 1 minggu, 2 minggu, cari dana, terus kuliahnya ditinggal. Lama-lama, apa yang terjadi? Kuliah itu haram. Mahasiswa berani mengatakan bahwa kuliah itu haram. Subhanallah. Dan yang sekarang juga info yang sekarang jangan dibuat enteng itu. Dan dari gubernur sudah datang bahwa UNED melarang keras untuk bergandengan tangan dengan yang namanya apa? Ya sudah tahu ya, alhamdulillah. Dan jangan coba-coba loh, tak usah. Boleh ruwet. Nanti kalau cari teman jangan di tempat itu sama Pak PR3 aja, nggak apa-apa. 24 jam dengan PR3. Saya siap meladeni jenengan 24 jam. Silakan buktikan, tanya sama teman-teman yang sering SMS-an dengan saya. Jam berapapun saya siap. Adik-adik sekalian, jenengan masuk ke lingkaran yang pas. Kenapa? Karena sekaligus tempat ini adalah merupakan sarana tujuan hidup kita di dunia dan di akhirat. Kalau saya tuh belajar sendiri dulu, tidak ada yang mengarahkan. Kalau jenengan ini kan ada. Sebentar lagi diarahkan bagaimana cara menghafal Al-Quran, trik-triknya bagaimana. Kalau saya dulu nggak ada yang ngajari, orang tua ya seperti itu. Akhirnya mencari sendiri. Dan alhamdulillah kalau teman saya ya tidak terlalu jelek lah. Saya kemanapun ketemu dengan hafid, alhamdulillah. Jadi teman-teman saya banyak yang hafal, para kiai. Ya minimal berteman dengan orang yang baik. Paling tidak, oh itu temannya orang baik. Paling tidak seperti itu. Tapi kalau berteman dengan maling, iku koncone maling, gawat. Oleh karena itu,
mari mulai sekarang coba niatkan yang kuat bahwa jenengan itu berangkat ke Jember, kalau orang di luar Jember, atau menuju ke UNED dalam rangka untuk mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmunya Allah. Sehingga nanti jenengan hidupnya akan selalu enjoy. Tolong teman-teman, sekarang itu banyak orang yang stres. Jangan ikut-ikut stres. Sama dengan orang yang sering bertamasya. Saya sering bicara dengan teman-teman di dosen, ayo kita rekreasi, tahun baru lah, inilah. Terus saya bilang, Cak, saja milik sampean itu merenung diri. Orang yang suka bertamasya itu intinya adalah orang stres. Dan betul ini, saya nggak guyon. Kalau orang hatinya damai, nggak mau kemana-mana, di rumah. Coba kalau nggak percaya, silakan jenengan. Saya dulu waktu tahun 84 saya ingat, kemanapun tempat rekreasi saya datangi. Cuman tujuan saya beda dengan yang lain. Kalau saya tujuannya adalah tafakur. Jadi mulai dari Bali, keliling macam-macam, saya nyetir sendiri ke Jogja. Setelah itu saya merenung, apa sih sebetulnya orang yang dicari di sini? Kenikmatan, berarti belum menemukan kenikmatan di rumah. Akhirnya dia pulang buana mencari kenikmatan di tempat yang lain, yang artinya itu termasuk kategori stres. Saya naik sepeda, kalau sekarang adik-adik kan melancong naik sepeda motor. Kalau saya enggak, saya itu naik sepeda panjang. Bukan sepeda gunung loh ya, bukan, nggak bisa dioper. Sepeda jengki. Waktu saya SMP, bolak-balik ke Bali. Saya ingat waktu SMA, mulai dari Asem Bagus, Situbondo, Bondowoso, Jember, Banyuwangi, keliling Bali 10 hari saya naik sepeda. Jadi kalau adik-adik naik sepeda, apalagi naik moge itu ya, wah itu kabeh iso. Tapi kalau disuruh master pakai sepeda tanpa operan itu, ayo. Ternyata endingnya juga saya pengalaman, oh ternyata seperti itu. Oleh karena itu, mari kita mencari kedamaian di masjid, di rumah Allah. Gak usah repot-repot. Kalau perlu mencari surga jangan nunggu besok. Di sini sudah ada surga, surga dunia. Ah, masa ada surga dunia? Ada nggak surga dunia? Ada. Apa dasarnya? Baiti jannati, kata Rasulullah. Jadi rumah tanggaku adalah surgaku. Jadi Rasulullah pada waktu hidup di dunia itu mengatakan di dunia itu ada surga. Maaf, surga itu sederhana sebetulnya. Seperti saya duduk di sini di depan. Ketika kita ngomong gelak misalnya ini gelak misalnya, saya coba minum. Nikmat, ini surga. Jadi nggak usah ruwet-ruwet. Jadi kalau hatinya jenengan itu tidak sesuai, ya itu bukan surga namanya. Adik-adik kalau diturutinya nanti sampai subuh saya nggak selesai. Yang jelas mari mulai sekarang adik-adik mulai niat yang benar. Saya siap membackup jenengan. Ini kesempatan emas. Besok nanti ada lomba MTQM di Halulio. Dari sana saya pasti ikut. Nanti tak dampingi. Seperti kemarin ke Padang,
saya juga ikut. Oleh karena itu, jenengan dalam melangkah itu berarti dua tujuan. Mari mulai sekarang kita coba bersenang dengan Al-Quran, hobi membaca Al-Quran. Itu luar biasa. Dan tolong mulai sekarang adik-adik jangan banyak tidur. Orang yang senang Al-Quran itu jarang tidur, sehingga badannya kurang lebih tidak jauh beda dengan saya. Saya mulai SMA tahun 75 sampai sekarang berat badan saya kurang lebih 53 kilo. Sampai sekarang. Coba, mulai tahun 75 berapa tahun sudah? 75, 25 tambah 14, 39. Saya jadi mahasiswa beratnya seperti itu, jadi dosen beratnya seperti itu, jadi BD1 beratnya seperti itu, jadi dekan seperti itu, jadi pembantu rektor tetap nggak berubah. Oh, Pak Saleh ini kurang gizi, nggak masalah, yang penting saya berjalan enjoy. Kalau lari main futsal, saya masih bisa. Adik-adik, mari kita renungkan bersama yang namanya waktu. Orang hidup di dunia ketika dia masih bayi, dia kerjanya cuma tidur, makan, tidur lagi. Sehingga satu hari satu malam dia tidurnya itu bisa 20 jam. Karena dia cuma nangis, tidur lagi setelah makan. Kalau sudah manula juga seperti itu. Kalau sudah manula itu banyak tidurnya daripada kerjanya. Umpama saya berumur 60 dipanggil oleh Allah, saya tiketnya 55. Karena orang yang lahir tahun 55 setelah berumur 55 rata-rata akan dipanggil oleh Allah. Nah, saya kalau nggak diberitahu lanjut. Terakhir, jadi saya sudah lewat dari 55. Kalau sudah lewat dari 55 biasanya sulit mati. Tapi ingat adik-adik, ketika bayi tadi 20 jam, ketika manula dia banyak tidur. Anggaplah rata-rata jenengan satu hari satu malam ketika berumur 1 sampai 60 tahun rata-rata 8 jam. Kalau jenengan rata-rata satu hari satu malam tidur 8 jam, berapa tidur selama 60 tahun di dunia? Berapa jam? Berapa tahun tidur di dunia? Saya ulang ya, biar jenengan ingat ya. Kalau jenengan rata-rata tidur satu hari satu malam 8 jam, kalau diberi kesempatan oleh Allah jenengan hidup sampai umur 60, dipanggil oleh Allah, berarti jenengan tidur di dunia selama berapa tahun? Loh, kok lambat? Saya ulang ya. Kalau jenengan rata-rata tidur satu hari satu malam itu 8 jam, jenengan diberi kesempatan oleh Allah hidup sampai 60 tahun, dipanggil oleh Allah jenengan tidur di dunia berapa tahun? 20 tahun tidur di dunia. Tolong direnungkan ya. Yang paling akhir mas, mulai sekarang dibiasakan 1:30 sampai 1:30 jangan tidur malam lo ya. Diusahakan mulai detik ini jenengan jangan tidur 1:30 sampai 1:30. Syukur kalau 1:30 sampai subuh lebih bagus, karena rahasia hidup
manusia itu berada di sepertiga malam. Tepatnya adalah 1:30 sampai 2:30. Saya yakin jenengan dihadiri oleh malaikat. Bukan hanya malaikat. Kalau nggak percaya, ayo kita buktikan. Nanti ada indikatornya. Oke? Tolong diingat ya. Jangan suka tidur 1:30 sampai 2:30. Wajib hukumnya jangan tidur, tapi jangan main gaplek. Harus zikram akhirat. Jadi zikir sebanyak-banyaknya. Barangkali itu dari saya, mudah-mudahan jenengan dijadikan oleh Allah hambanya yang sukses dan selamat. Kalau sukses tidak selamat, nggak enak. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya langsung lanjut karena ada tugas lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.